Prabowo dalam berbagai kesempatan masih saja memuja-muja mentornya. Ketua Umum Gerindra ini memandang Jokowi adalah seseorang yang piawai dalam politik. Di tengah bucin politik Presiden Indonesia, yang patut diwaspadai adalah segera dibentuknya jaringan koperasi merah putih di Indonesia. Ditargetkan untuk tahun pertama akan menjangkau sebanyak 70.000 desa. Bukankah selama masa kampanye, Prabowo Gibran tidak pernah melontarkan gagasan tentang pembentukan koperasi merah putih ini? Iya kan? Mengapa Kopdes Merah Putih tiba-tiba butuh direalisasikan di tahun pertama pemerintahan Prabowo? Dengan target 70.000 desa. Bukankah ini bisa dianggap sebagai gerakan politik? Siapa yang kira-kira akan mendapat keuntungan dari pendirian koperasi ini? Berdasar keterangan yang disampaikan Menteri Koperasi, modal yang akan digelontorkan pemerintah tiap koperasi mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Tidakkah pantas dipertimbangkan ulang? Atau pertanyaan besar yang layak diajukan, benarkah ini murni semangat menghidupkan koperasi? Atau hanya dalih untuk kepentingan politik kontestasi 2029? Dengan adanya koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Menteri Koperasi Budi Ari memaparkan pembentukan Kopdes Merah Putih ini akan memutus mata rantai kemiskinan. Memutus mata rantai kemiskinan? Terdengar klise sekali. Mau bagaimanapun rakyat tahu, Jokowi masih punya kepentingan besar atas kekuasaan. Apalagi sulungnya kini menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Ya, otomatis Pilpres 2029 adalah momentum politik yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Mantan presiden juga pernah mengemukakan gagasan keinginannya membentuk partai Super TBK, partai yang kepemilikannya berada di tangan anggota. Pertanyaan kritis yang pantas diajukan adalah, apakah yang dimaksud Jokowi itu koperasi Super TBK? Partai Merah Putih. Mana yang benar? Siapapun tahu, siapa Menteri Koperasi sekarang ini? Budi Ari. Dia Ketua Umum Projo, relawan diehard Jokowi. Mau bagaimanapun, publik menangkap tak mungkin Budi Ari melupakan jasa baik Jokowi hingga dia bisa bertahan sebagai menteri meski presiden sudah berganti. Termasuk pula ketika kasus situs judi online dilindungi oleh staf Kominfo, ya. Ingat, termasuk juga saat kasus situs judi online dilindungi staf Kominfo, bekas anak buah di Kementerian Budi Ari sebelumnya. Kini, Komdigi, nama baru Kominfo, juga kembali terkena masalah berkaitan dengan dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kejaksaan Jakarta Pusat merilis penyelewengan anggaran proyek PDNS merugikan negara hingga 985 miliar rupiah. Ini sebuah angka yang sangat fantastis. Nah, akankah jabatan Budi Ari tetap selamat seperti di kasus sebelumnya? Yang pasti, rencana pemerintah merealisasikan Kopdes Merah Putih sudah matang. Tahapan-tahapan ke arah sana sudah dijalankan. Bahkan Menteri Koperasi sudah membentuk Satgas Koperasi Desa Merah Putih dan Satgas bertugas mengharmonisasi kementerian dan lembaga dalam persiapan pembentukan koperasi. Jika kita coba setback, ada beberapa rencana Jokowi terkait pendirian partai atau bergabung ke parpol yang kemudian tidak terrealisasi. Ya, beberapa kali dikabarkan bila Jokowi mau merapat ke Golkar, tapi nyatanya batal. Entah disebabkan posisi yang dia inginkan ditolak para petinggi Golkar atau ada sebab-sebab yang lain. Lalu, bocoran pernyataan Andi Wijayanto, ex-gubernur Lemhanas yang pernah dekat Jokowi.
Dirinya mengaku berbicara empat mata. Pada pemilu lalu, Jokowi sempat memperkirakan PS bisa lolos ke Senayan, tetapi gagal. Projo sendiri pernah berniat berubah jadi partai politik dengan opsi ketua umum dijabat oleh Jokowi. Tapi nyatanya hingga saat ini tidak ada kelanjutannya. Ya mungkin saja banyak peristiwa tadi adalah runtutan rencana yang sebenarnya menjadi opsi-opsi untuk kendaraan politik Jokowi. Namun atas berbagai pertimbangan serta kondisi yang ada urung diimplementasikan. Sehingga opsi berikutnya memanfaatkan jaringan yang dimiliki Jokowi di pemerintahan. Nah, kebetulan Budi Ari punya mandat untuk membentuk jaringan hingga tingkat desa. Dan peresmian Kopdes Merah Putih ini berpeluang jadi alat politik yang strategis, menjangkau banyak wilayah mulai Sabang hingga Merauke. Malah sekarang ini akan ada 210.000 warga desa yang dilatih sebagai calon pengelola koperasi, sebuah jumlah yang sangat besar. Dan andai itu benar pembentukan koperasi menjangkau 70.000 desa, itu berarti 92,4% desa se-Indonesia ada dalam genggaman. Yang terasa janggal, mengapa Prabowo tidak merasa program ini bisa dimanfaatkan secara politik oleh Jokowi? Dan terbuka peluang dia akan kembali dikalahkan ketiga kalinya di Pilpres oleh orang yang sama. Tidak adakah satupun petinggi Gerindra yang melihat pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai hidden agenda Jokowi? Mau bagaimanapun, konsep koperasi itu sudah tertinggal dan tidak mampu berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Siapa yang bisa memberi bukti? Adakah sekarang koperasi yang benar-benar maju serta mensejahterakan anggotanya? Kalau kita mau berkata jujur, di tengah keinginan teknologi dan berkembangnya lembaga keuangan, koperasi sudah tidak relevan untuk dibicarakan. Bahkan di dalam Undang-Undang Desa yang terbit tahun 2014 saja, tidak ada pasal yang mengatur tentang koperasi desa. Bukankah itu sebagai bentuk pengakuan kelembagaan koperasi desa memang tidak relevan ya dengan perkembangan zaman? Ekonomi desa sekarang berdasar regulasi desa didorong untuk tumbuh dan berkembang melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes atau BUMDes. Artinya apa? Masa keemasan koperasi seperti zaman Orde Baru dengan sebutan Koperasi Unit Desa alias KUD sudah terlewat. BUMDes lebih menjamin perlindungan hak ekonomi warga desa dibandingkan koperasi di mana keanggotanya lebih bersifat individual. Tetapi tanpa dinyana, Prabowo punya gagasan pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, hampir semua desa di Indonesia. Masalahnya, pendanaan koperasi ini akan ditanggung pemerintah baik melalui APBN, APBD, hingga perbankan milik pemerintah. Atau sebenarnya gagasan Kopdes ini malah berasal dari bisikan Jokowi. Entahlah, bila partai-partai jarang tergabung di Koalisi Indonesia Maju tak menganggap ide Kopdes membahayakan posisi mereka, ya silahkan saja. Bisa jadi semua partai pendukung pemerintah asyik dengan kursi empuk jabatan hingga hilang kewaspadaannya. Barangkali para ketua umum partai juga tidak akan mengira atau takut disebut berprasangka buruk mengait-ngaitkan Kopdes Merah Putih dengan kepentingan politik. Yang jelas, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sebesar 350 triliun rupiah buat modal awal koperasi ini. Sebuah nominal yang sangat besar dan tidak layak untuk dianggap remeh sebagai sebuah program. Apakah mungkin program pemerintah senilai ratusan triliun yang didistribusikan ke hampir semua desa bebas dari kepentingan politik? Bukankah membaca pembentukan Kopdes beserta nominal dana yang dikucurkan mengingatkan kita kembali pada kucuran bansos menjelang Pilpres kemarin? Tapi yang jelas, percayalah, ini bagian operasi politik dengan tingkat yang lebih rumit.